Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'du. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba membahas tentang hadis Ibnu Abbas yang berbunyi sumu yauma asyura'a wa khalifu fihi al-yahuda sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Rasulullah SAW bersabda, sumu yauma Ashura, puasalah pada hari Ashura 10 Muharram, wa khalifu fihi al-yahuda, dan selisihilah padanya orang-orang Yahudi. Sumu qablahu yauman, berpuasalah sebelumnya satu hari, yaitu pada tanggal 9 Muharram, au ba'dahu yauman, atau setelahnya satu hari, yaitu tanggal 10 Muharram. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Ahmad Syakir dalam tahqiqnya. Sebagian ulama mendhaifkannya karena mempermasalahkan beberapa perawi dalam sanad hadis ini, yaitu pertama Ibnu Abi Layla yang namanya Muhammad bin Abdurrahman. Kemudian yang kedua Daud bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Nah, dalam tahqiq Syekh Ahmad Syakir, beliau ini tidak mempermasalahkan Ibnu Abi Layla. Adapun Daud bin Ali, maka beliau menjelaskan dengan menyebutkan pernyataan atau perkataan sebagian para ulama terkait Daud bin Ali ini. Di antaranya Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiqat yang mengatakan yukhti. Kemudian Ibnu Ma'in pernah ditanya kaifa hadithuhu, bagaimana hadisnya? Maka Ibnu Ma'in menjawab arju annahu laisa yakdzib, aku berharap dia tidak berdusta. Kemudian Ibnu Adi dalam Al-Kamil menyimpulkan wa indi annahu la ba'sa bi riwayatihi an abihi an jaddihi, dan menurutku, kata Ibnu Adi, menurutku tidak masalah terhadap periwayatannya dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu Ibnu Abbas. Sekarang kita lihat kitab Ithaf al-Khiyaratil Maharah atau Ithaful Khiyaratil Maharah bizawaidil masanidil asyrah, karya Imam Ahmad bin Abi Bakar bin Ismail al-Busiri asy-Syafi'i rahimahullah. Dalam kitab ini jilid yang ketiga, halaman 81. Kita buka. Pada bab Shaumi Yaumi Ashura, beliau menyebutkan wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu Ashura wa khalifu fihi al-yahuda sumu qablahu yawman wa ba'dahu yawman. Nah, dalam riwayat yang disebutkan di sini, redaksi hadisnya menggunakan waw dan, ya, bukan au atau seperti dalam Musnad Imam Ahmad. Kemudian Imam Al-Busiri mengatakan rawahu Musaddad wa Ahmad ibn Hanbal wal Baihaqi bi sanadin dha'ifin. Nah, Imam Al-Busiri menyatakan memang sanadnya dhaif. Ya. Alasannya li dha'fi Muhammad ibn Abi Layla, karena dhaifnya Muhammad bin Abi Layla. Lakin lam yanfarid bihi, akan tetapi Muhammad ibn Abi Layla ini tidak bersendirian. Faqad taba'ahu alaihi Salih ibn Abi Salih ibn Hay, telah mengikutinya. Ya, jadi ada mutabi'nya, yaitu Salih bin Abi Salih ibn Hay. Wa kadza al-Humaidi, dan demikian juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Humaidi dalam musnadnya dengan redaksi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la in baqitu la amuranna bisiyami yaumin qablahu aw yaumin ba'dahu, yani yaum Ashura. Sekarang coba kita lihat Musnad Al-Humaidi. Di sini saya akan menggunakan kitab Musnad Al-Humaidi yang ditahqiq oleh Syekh Husain Salim Asad. Juz yang pertama, halaman 434. Kita buka 434.
Di sini disebutkan haddatsana Al-Humaidi qala haddatsana Sufyan an Abi Laila an Daud ibn Ali an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la in baqitu la amuranna bisiyami yawmin qablahu aw yawmin ba'dahu yani yaum Ashura. Nah, dalam tahqiqnya ini Syekh Husain Salim Asad ya juga menghasankan hadis ini ya, fal isnadu hasan insyaallah. Beliau mengatakan sanadnya hasan insyaallah. Nah, di sini beliau tidak mempermasalahkan Ibnu Abi Laila. Adapun terkait Daud ibn Ali, beliau menukilkan perkataan sejumlah ulama, di antaranya perkataan Ibnu Ma'in yang tadi ya sudah. Kemudian ada juga perkataan Az-Zahabi dalam Al-Mughni dan Mizan Al-I'tidal, laisa bihujjah, bukan hujjah. Tapi Az-Zahabi dalam Al-Kashif menyebutkan wuthiqa fasih mufawwah. Az-Zahabi dalam Al-Kashif fi ma'rifati man lahu riwayah fil kutubis sittah ya, beliau menjelaskan terkait Daud bin Ali bin Abdullah bin Abbas ya, beliau menyebutkan wuthiqa di taufiq ya, dinyatakan thiqah, kemudian fasih, dia fasih, mufawwah baligh ya, demikian. Kemudian Ibnu Adi pentahqiq Musnad Al-Humaidi menyebutkan perkataan Ibnu Adi dalam Al-Kamil ya, wa indi annahu la ba'sa bi riwayatihi an abihi an jaddihi fa inna 'ammata ma yarwihi an abihi an jaddihi. Kemudian Ibnu Hibban mengatakan dalam Athiqat yukhti. Kemudian Al-Bazzar menyebutkan wa Daud laysa biqawiyyin fil hadits wala yutawahhamu alaihi illa sidqu wa innama yuqbalu min hadithihi ma lam yarwihi ghairuhu wa qala al-Hafidh Ibnu Hajar maqbul. Nah, di sini kesimpulan Al-Hafidh Ibnu Hajar adalah maqbul ya. Al-Bazzar mengatakan Daud tidak kuat dalam hadis ya, tapi tidak disangka, beliau itu tidak disangka kecuali as-sidqi, jujur ya, perawi yang jujur meskipun tidak kuat dalam hadis ya. Kemudian hanya saja diterima hadisnya itu selama selainnya tidak meriwayatkannya ya. Ini pendapat Al-Bazzar ya. Intinya kesimpulan Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini makbul, sehingga pentahqiq Musnad Al-Humaidi Husain Salim Asad mengatakan fal isnadu hasan insyaallah, sanadnya hasan. Walhasil di sini bisa kita simpulkan, pertama, Ibnu Abi Laila beliau tidak meriwayatkan hadis ini dari Daud ibn Ali bersendirian, tapi ada mutabi'nya seperti yang disebutkan oleh Al-Busiri dalam Ithaf Al-Khiyaratil Maharah ya, bahwasanya Muhammad bin Abi Laila ini tidak bersendirian, tapi ada mutabi'nya, yaitu Saleh bin Abi Saleh bin Hay. Nah, ini bisa kita lihat dalam kitab Al-Kamil ya, kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal karya Imam Ibnu Adi. Beliau menyebutkan dalam kitab Al-Kamil juz yang ketiga halaman 553 terkait Daud bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Pertama beliau menyebutkan perkataan Yahya ibn Ma'in ya, terkait Daud ibn Ali ini. Kaifa hadithuhu, beliau ditanya kaifa hadithuhu, bagaimana hadisnya? Beliau menjawab arju annahu laisa yakdzib, aku berharap dia tidak berdusta. Innama yuhaditsu bihaditsin wahid, beliau hanyalah menyampaikan satu hadis saja. Kemudian Ibnu Adi menyebutkan satu hadis yang dimaksud oleh Ibnu Ma'in di sini, yaitu hadis Asyura. Beliau menyebutkan jalur yang pertama ini an
ibni Abi Layla an Daud ibn Ali an abihi an jaddihi ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu yawma Ashura wa khalifu fihi al-yahuda wa sumu qablahu yawman wa ba'dahu yawman. Kemudian dalam jalur yang kedua an ibni Hay an Daud ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas an abihi an jaddihi an nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la in baqitu ila qabilin la asumanna yawman qablahu wa yawman ba'dahu yani yawm Ashura. Ya. Jadi bisa kita ketahui bahwasanya Ibnu Abi Layla tidak bersendirian meriwayatkannya dari Daud bin Ali, tapi ada mutabi'nya yaitu Ibnu Hay. Kemudian terkait dengan Daud ibn Ali, ya, Daud ibn Ali, maka Imam Ibnu Adi dalam Al-Kamil menyimpulkan di halaman 560, kita buka 560. Terakhir beliau menyebutkan wa indi annahu la ba'sa bi riwayatihi an abihi an jaddihi fa inna ammata ma yarwihi an abihi an jaddihi. Menurutku, kata Imam Ibnu Adi, tidak masalah terhadap riwayat-riwayatnya dari ayahnya dari kakeknya yaitu Ibnu Abbas, karena umumnya yang dia riwayatkan itu dari ayahnya dan dari ayahnya dari kakeknya. Demikian. Ya. Nah, dengan mengetahui pendapat dan alasan yang menghasankan hadis ini, kita tahu bahwasanya pendapat ini cukup kuat, ya, bukan pendapat yang lemah, tapi cukup kuat, ya. Nah, ini riwayat yang marfu, yang diriwayatkan secara marfu sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita membahas riwayat mauqufnya yang sampai pada Ibnu Abbas. Ada beberapa riwayat, ya, terkait puasa Asyura ini dan menyelisihi ahlul kitab, ya. Bagaimana cara kita puasa pada hari Asyura dan bagaimana cara menyelisih ahlul kitab orang-orang Yahudi dalam masalah ini dari Ibnu Abbas, ya. Nah, untuk meringkas, ya, sebagai bentuk penyederhanaan, kita bisa membaca kitab Masaha min Atharis Sahabati fil Fiqhi karya Syekh Zakaria Ghulam Qadir Al-Bakistani, jilid yang kedua halaman 674, ya. Dalam PDF-nya 150, ya. Kita buka halaman 674 pada bab Yaum Ashura ayu yaumin huwa wa kaifa yussam. Hari Ashura, hari apa? Hari Ashura tersebut, kemudian bagaimana berpuasa pada hari tersebut. Nah, di sini Syekh menyebutkan sejumlah riwayat dari Ibnu Abbas. Pertama, yang menyebutkan bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan, ya, hari Ashura itu hari yang ke-9, ya. Ini sahih atharnya, ya. Kemudian Ibnu Abbas juga berkata, khaliful yahud wasumu at-tasi'a wal 'ashir. Selisilah orang-orang Yahudi dan berpuasalah pada tanggal 9 dan 10. Ini atharnya juga sahih, kata beliau. Kemudian berikutnya, annahu kana yasumu yauma Ashura wa yuwali bainal yawmain faraqan ayyafutahu, ya. Jadi Ibnu Abbas berpuasa pada hari Ashura dan mengiringkannya antara 2 hari. Di sini tidak dijelaskan 2 hari apa maksudnya, apakah 9-10 atau 9-10 atau 10-11, tidak dijelaskan. Intinya beliau melakukan tersebut khawatir hari Ashura itu terluput, ya, khawatir atau takut puasa Ashura itu terluput dari beliau. Ini sanadnya hasan. Kemudian beliau menyebutkan athar dari Ibnu Abbas yang lain. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana yasumu qablahu yawman wa ba'dahu yawm. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berpuasa sebelum hari Ashura 1 hari, yaitu tanggal 9 Muharram, wa ba'dahu yawm, dan setelahnya 1 hari, yaitu
pada tanggal 11 Muharram. Beliau menjelaskan athar ini sahih. Akhrajahu at-Tabari fi Tahdhib al-Athar. Ya, haddatsana Abu Quraib, haddatsana Waqi' wa haddatsana Ibnu Waqi', haddatsana Abi an Ibnu Jurayj an Atha bihi. Kemudian beliau menjelaskan wa Ibnu Waqi' wa huwa Sufyan ibn Waqi' wa huwa dhaif. Ya, dia dhaif perawinya. Lakin tabahu Abu Quraib kama fi hadzal isnad, akan tetapi diikuti, yaitu ada mutabi'nya Abu Quraib sebagaimana yang ada dalam sanad hadis riwayat ini, ya. Demikian, ya. Nah, jadi athar Ibnu Abbas yang menyatakan bahwasanya beliau berpuasa pada 9 Muharram dan juga 11 Muharram selain 10 Muharram itu sahih atharnya. Dan ini menguatkan riwayat yang marfu tadi, ya, menguatkan riwayat marfu tadi, sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman, atau dalam redaksi lain sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman, ya. Jadi sangat jelas, ya. Walhasil berpuasa 11 Muharram itu ada dasarnya, ada dalilnya, dan dalilnya kuat, bukan lemah, ya. Dalilnya kuat, bukan lemah, ya. Sebagai catatan lagi, para ulama ahli fikih, ya, mereka bukan hanya mengatakan boleh berpuasa pada tanggal 11 Muharram, beliau bukan hanya mengatakan boleh, ya, tapi juga menegaskan hukumnya mustahab, dianjurkan, ya. Itu jelas. Sebagai contoh, dalam Mughnil Muhtaj, Al-Khatib Asy-Syirbini menyebutkan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i menaskan akan dianjurkannya berpuasa pada 3 hari tersebut, 9, 10, 11 Muharram, ya. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari juga menegaskan bahwasanya puasa Asyura itu ada 3 tingkatan, ya. Tingkatan pertama berpuasa pada 10 Asyura saja. Kemudian yang tingkatan di atasnya lagi puasa pada 9 dan 10 Muharram. Kemudian tingkatan yang teratas berpuasa pada 9, 10 dan 11 Muharram. Dan juga Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwasanya puasa Asyura itu ada 3 maratib, ya. Akmaluha, kata beliau, yang paling sempurna itu berpuasa pada tanggal 9 Tasu'a, kemudian tanggal 10 Asyura, kemudian setelahnya itu 11 Muharram, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.